Selamat pagi. Kita akan diantarkan firman Tuhan untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube HKBP Cijantung, atau setiap hari kita baca firman Tuhan yang mungkin dibagikan atau kita bagikan lewat WhatsApp, juga melalui pertanyaan atau ibadah minggu. Tentu Tuhan sangat senang dengan apa yang kita lakukan. Tetapi lebih dari mendengar, yang Tuhan inginkan supaya kita melakukan apa yang sudah kita dengarkan, supaya kita melakukan apa yang sudah kita baca, yaitu firman Tuhan. Mengapa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Karena Tuhan menginginkan supaya kita sebagai makhluk ciptaannya, sebagai umatnya, selalu taat kepadanya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka firman itu akan tertanam dalam jiwa kita. Firman Tuhan yang bisa mengubah hati, cara pandang, bahkan karakter seseorang untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pelaku firman Tuhan sedang berjalan untuk menerima mahkota kehidupan. Orang yang tidak melakukan perintah Tuhan adalah orang yang mendirikan rumah di atas tanah yang tanpa dasar, mendirikan rumah di atas pasir. Akibatnya saat banjir melanda, rumah itu rubuh dan rusak hebat. Ombak yang kecil juga akan merubuhkan rumah yang didirikan di atas pasir. Semegah apapun akan hancur berkeping-keping. Untuk membangun rumah yang kokoh, tentu dasar atau pondasinya haruslah kuat. Tidak akan mudah roboh, sekalipun banjir atau gempa terjadi. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, dasar atau pondasi itu sangat penting, menjadi penentu atas sebuah bangunan. Seperti itulah kehidupan orang percaya, harus berdiri di dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan, menjadi dasar kehidupan kita. Begitu kompleks persoalan kehidupan yang kita hadapi, tidak akan pernah berhenti sepanjang kita masih bernafas. Supaya kita tidak rubuh, supaya kita tidak hancur berkeping-keping, berdirilah teguh di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada orang yang percaya. Kita harus mau membuka hati, selalu menerima firman Tuhan, dan juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukan firman Tuhan yang dimaksud adalah menindaklanjuti apa yang kita dengar dengan melakukan apa yang diperintahkan. Kita mendengarkan perintah untuk saling menolong, maka perhatikanlah sekelilingmu, bantulah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan untuk berkata jujur, maka ucapkanlah perkataan yang sesuai dengan kebenaran. Ketika kita diperintahkan untuk menghormati orang tua, maka berperilakulah yang sopan, menghargai dan melakukan nasihat orang tua. Ketika kita diperintahkan untuk saling mengasihi, mari saling mengampuni, saling mengisi, saling menopang. Ketika kita diperintahkan untuk tidak mencuri, itu juga berarti supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, bukan menginginkan dan mengambil hak orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Yang Tuhan inginkan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan yang akan menuntun kita ke jalan keselamatan, memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.